Halo guys, nah jadi hari ini saya akan sepeda. Nah, gimana sih kalau aturan sepeda di Jepang? Kita ketika membeli sepeda itu harus punya surat registrasi. Kalau halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Adi Arifianto di Jepang. Halo guys, nah jadi hari ini saya akan sepedaan sama teman-teman. Nah, gimana sih kalau aturan sepeda di Jepang? Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana aturan-aturan bersepeda yang ada di Jepang. Yang pertama adalah kalau kita bersepeda, biasanya kalau di Indonesia kan di trotoar tuh, nggak boleh di jalan raya. Nah kalau di sini tuh ada trotoar khusus untuk sepeda, jadi ada lambangnya sepeda ini. Jadi kita harus di trotoar yang ini gitu. Kalau yang sebelah sana untuk pejalan kaki, ada khususnya gitu. Tapi ada tertentu yang dia tidak ada trotoar untuk perjalanan sepedanya. Jadi kita biasanya bergabung dengan pejalan kaki, tapi dengan syarat kita harus menggenjot sepedanya itu pelan-pelan. Gitu. Udah, ayo kita sepedaan. Jadi kita tuh sebenarnya bisa masuk ke jalur mobil, tapi harus tetap berada di pinggir sebelah kiri. Nanti jadi di pinggir jalan tuh ada garis putih tuh. Kita harus di sebelah kiri dari garis putih itu. Dan juga kita harus hati-hati nih, nggak boleh melanggar lampu lalu lintas demi keselamatan kita dan orang lain ya guys. Jadi kita lagi sepedaan, pemandangannya bagus banget. Di sebelah sana Mas Jai, di belakang ketinggalan. Nah nanti kita kalau lihat pemandangan yang ada di sini, ada jembatan merah kayak ada di Jogja, tapi di sini yang versi lebih bagusnya. Oke, ikutin terus. Sih. Gimana Mas J? Capek? Biasa naik motor. Engap ya? Lumayan kalau di sini. Sebenarnya jalannya tuh bagus ya, halus gitu. Cuman ya kalau misalkan jalannya naik itu agak berat kalau nggak pakai sepeda listrik ya. Tapi kalau pakai sepeda listrik sih lebih enak sih. Gitu. Kita udah sampai di Kobe Ohashi Bridge. Buset, bagus banget gak sih? Coba lihat deh. Itu di kanan, di kiri, itu ada bawahnya ada lautan. Terus kemudian kita di tengah-tengah jembatan yang warna merah ini, megah banget. Gila. Bagus banget gak sih pemandangannya? Nah, jadi si jembatan ini tuh menghubungkan antara si kota Kobe sama Port Island. Port Island tuh dia ada di bagian ujung sana tuh. Bagian ujung dari jembatan ini. Jadi Port Island itu adalah sebuah pulau reklamasi yang ada di Kobe, guys. Terus di sana juga ada bandara Kobe. Kalau teman-teman mau ke bandara sana, lewatin jembatan ini. Gila, cocok banget gak sih buat jogging atau sepedaan di sini? Mantap. Sepedaan sambil lihat pemandangan yang indah gini, epic banget gak sih guys? Menikmati angin
semilir, kemudian udara yang bersih. Plong banget, lega banget rasanya, gak kerasa deh genjotnya tuh. Jadi kalian mesti nyoba nih, kalau misalkan kalian main ke Kobe, wajib cobain sepedaan di sekitar sini pokoknya. Kasih tahu aku ya guys kalau kalian main ke sini. Jadi kalau misalkan kita mau sepedaan di Jepang, kita ketika membeli sepeda itu harus punya surat registrasi. Kalau misalkan kita beli baru, itu atas nama kita. Kalau misalkan kita beli bekas, kayak di Indonesia ada second kayak gitu, kita minta surat registrasi dari pemilik lama, kemudian kita datang ke toko sepeda untuk diganti nama pemilik sepedanya dengan nama kita gitu. Nanti di sana ada nomor registrasinya, kayak motor di Indonesia gitu guys. Terus kemudian kalau misalkan di sini juga, kalau misalkan sepeda itu ada boncengannya, itu sebenarnya nggak boleh untuk berboncengan. Dia hanya untuk boncengan anak-anak usia 6 tahun ke bawah saja. Kalau di atas itu tidak boleh membonceng sepeda. Terus kemudian kalau misalkan kita melewati rel kereta, itu sepeda harus dituntun, nggak boleh dinaiki sepedanya. Gitu. Terus kalau parkir sepeda juga di sini nggak boleh sembarangan, kayak di pinggir jalan dan lain-lain kayak gitu, karena nanti akan diangkut oleh petugas petugas yang menertibkan sepeda-sepeda yang ada di jalan raya. Kalau kita parkirnya itu tidak sesuai, nanti sepeda kita diangkut dan kita bisa didenda. Nah uniknya lagi nih, kalau misalkan kita itu didenda 2 kali nih dalam 3 tahun, diberikan surat tilang 2 kali dalam 3 tahun, nanti kita nggak boleh naik sepeda lagi. Kita akan disuruh kursus untuk naik sepeda. Jadi kayak kursus untuk mendapatkan surat izin mengendara sepeda di sini. Tuh. Unik kan? Ya, seperti itulah aturan-aturan bersepeda yang ada di Jepang. La 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 la. Romantic Sunday. La 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 la. You're so beautiful and shining there. Nah jadi intinya tuh kalau sepedaan di Jepang itu nggak sembarangan gitu guys, ada aturannya dan kita harus mematuhinya. Kalau misalkan kita melanggar aturan, itu dia bakalan ketahuan polisi dan bakalan ditilang. Dan kalau misalkan ditilang, itu dia bakalan ditanyain tuh surat-surat kepemilikan sepedanya sama si polisinya itu. Dan kalau misalkan nih kita nggak bisa nunjukin surat-suratnya itu, ya nanti sepeda kita bakalan disita nih, bakalan diambil. Terus nih kalau misalkan nanti kita kehilangan sepeda, kita juga bisa nih lapor ke polisi. Tenang aja, nanti polisinya itu akan ngebantu mencarikan dan sepeda kita akan balik lagi ke kita. Tuh, aku dulu juga sempat kayak gitu. Nah ini sekarang kita udah nyampe di Kobe Port Tower. Nah jadi si Kobe Port Tower ini dia letaknya ada di wilayah American Park. Cocok banget nih kalau misalkan kalian mau jogging atau sepedaan di wilayah ini. Lihat deh tempatnya, luas banget gak sih? Dan bersih, seger banget udaranya juga di sini. Jadi kalau misalkan di sini, kalau teman-teman mau lihat pemandangan laut, ada tuh, lihat tuh. Kalau mau lihat pemandangan gunung juga ada di sini nih. Dan juga di sini tuh banyak bangunan-bangunan dan hotel yang mewah-mewah. Kalau tempat ini teman-teman mau piknik bareng keluarga atau teman juga cocok sih. Atau mau sekedar main nih sama anak-anak juga cocok. Atau kalian kaula muda yang mau pacaran di sini juga tempatnya cocok banget nih, mendukung buat apa nih? Ayo.
Nah, jadi kalau aku sendiri biasanya sering ke tempat ini kalau misalkan lagi penat atau banyak pikiran itu enak banget nih. Biasanya sekedar jalan-jalan aja nih di sekitar sini sore-sore gitu, sepedaan gitu, menikmati pemandangan yang di sini itu bisa nih ngejernihin pikiran dan bisa melonggarkan beban hidup gitu. Jadi curhat ya. Pokoknya kalian tuh kalau ke Kobe harus banget nih mampir ke daerah sini, namanya adalah American Park ya tadi ya. Di area sini juga ada Harborland juga nanti di sebelah sana. Nah, di sini juga nanti kalian bisa naik kapal pesiar gitu, menikmati sunset gitu dari kapal pesiar. Tapi bayar ya guys, sekitar 1.300 yen gitu atau sekitar 160.000 rupiah gitu. Nah, di sini juga ada museum-museum, salah satunya itu ada Museum Gempa gitu di sini guys. Nah, lihat nggak bangunan warna merah yang tinggi itu? Nah, bangunan itu namanya adalah Kobe Port Tower. Si Kobe Port Tower ini itu adalah ikonnya kota Kobe. Jadi wajib banget dikunjungin kalau misalkan teman-teman lagi ke Kobe. Jadi teman-teman bisa naik ke atas tuh sampai ke ujung dari si Port Tower itu, membayar sekitar 700 yen atau sekitar 80 sampai 90 ribu rupiah untuk menikmati keindahan pemandangan kota Kobe dari si atas dari tower itu. Bagus banget loh, gokil abis dah. Seger banget, parah udaranya. Sini bersih, nyaman. Kalau sore itu biasanya juga banyak tuh pasangan muda-mudi yang nongkrong di sana tuh di pinggir pantai, pacaran berdua sambil menikmati sore-sore hari di sini. Jadi tadi kita sepedaan sampai di papan merah yang ada di selanjutnya. Sekarang kita di arah sebaliknya ada coy. Gila. Lumayan 2 jam kita sepedaannya. Sekian video kali ini. Jangan lupa nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kira-kira video apa yang teman-teman inginkan selanjutnya ya. Bye.